Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat nggih. Saya doakan semuanya sehat, selamat dan terhindar dari segala jenis musibah. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang memaknai sebuah kata. Nah, teman-teman bisa menyimak di buku tematik, silakan dibuka pada halaman 34 ya. Nah, halaman 34 itu ada sebuah kata ya, beberapa kata yang teman-teman diminta untuk mencari artinya. Nah, halaman 34 dan 35 bisa dibuka. Nah, bentar, 35. Nah, supaya lebih mudah, teman-teman silahkan kerjakan dulu yang halaman 35 ya. Halaman 35 ada kata-kata atau huruf-huruf yang disusun secara acak. Nah, teman-teman bisa diperbaiki kata acaknya dulu di kolom yang putih. Nah, kemudian baru teman-teman mengerjakan yang makna katanya. Sudah Ustaz beri contoh satu di sini ya. Nah, misalnya ini bertambah besar, ada B M U T H. Oh, kita tulis T U M B U H, tumbuh ya. Tumbuh, oh kita cari tumbuh, di sini ada tumbuh. Tumbuh berarti makna katanya adalah yang ada di sini, bertambah besar. Kita tulis di sini, bertambah besar ya. Begitu nggih? Begitu juga dengan seterusnya. Saya beri contoh lagi wis. Bunyi burung. Nah, ada huruf B, K, R, E, A, C, U, I. Nah, ini ketika ditulis menjadi berkicau. Ya, berkicau itu bunyi burung. Nah, kita cari di sini yang berkicau. Oh, nih berkicau. Berarti kita tulis di sini. Yang ini dibawa ke sini. Ya, bunyi burung berkicau. Artinya adalah bunyi burung. Seperti itu ya. Silakan teman-teman bisa melanjutkan. Kemudian teman-teman, materi selanjutnya adalah pada halaman 41. Kita kembali lagi ke alat ukur. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar alat ukur dengan menggunakan penggaris, kemudian dengan menggunakan meteran yang panjang. Nah, ini kita akan belajar menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong. Jangka sorong itu apa? Nah, sebelum itu kita baca dulu percakapan antara Beni dan ayahnya ya. Nih, teman-teman buka halaman 41. Nah, Ustadz membaca, teman-teman menyimak ya. Nah, Beni bertanya, "Ayah, apakah nama benda ini?" Nah, ayahnya menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong." Beni bertanya lagi, "Apa kegunaan benda ini ya?" Nah, ayahnya menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur atau pensil." Pertanyaannya, mengapa kalau benda berbentuk lingkaran harus diukur dengan jangka sorong? Nah, sekarang misalnya Ustaz punya seperti ini, punya spidol. Spidol ini berbentuk panjang, kemudian di sini, nah ini yang dimaksud lingkaran itu seperti ini, lingkaran. Atau mungkin ini kenceleng. Nah, ini kenceleng SDIT Mutiara Hati. Kenceleng kalau mungkin kita menggunakan penggaris seperti ini, tingginya bisa diukur, nah, karena ada ujungnya. Pertanyaannya, kalau misalnya yang akan kita ukur adalah tebalnya, bagaimana caranya? Nah, kan nggak tahu ini ujungnya yang mana, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan yang namanya jangka sorong. Seperti apa sih wujud jangka sorong itu? Nah, sebenarnya kalau teman-teman berada di kelas, Ustadz bisa menunjukkan bendanya ya. Tapi untuk sekarang Ustadz perlihatkan dulu gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jangka sorong. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini bisa digeser-geser, nah, seret gitu. Nah, ini yang garis ini, yang mulutnya ini dimasukkan ke, dicokotkan seperti ini, digigitkan, dicokot ke. Nah, baru nanti bisa diukur dengan angka-angka yang ada di jangka sorong tersebut. Nah, seperti ini, misalnya seperti ini, nah dicokotkan seperti ini, ting gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kalau kita menggunakan penggaris,
tidak mungkin kita bisa mengukur tebal dari spidol ini. Nah, ini bagaimana caranya seperti ini ya? Nah, nggak bisa ini. Seperti itu, ya, nggak bisa. Kita nggak tahu ujungnya di mana ini kalau lingkaran seperti ini. Nah, itu teman-teman. Jadi intinya, gerak. Intinya jangka sorong ini, ya, digunakan untuk mengukur benda-benda yang ada bulatannya seperti ini. Nah, ada bulat-bulatnya, misalnya ini spidol, terus kenceleng, bolpen, atau mungkin gelas juga bisa. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuka halaman 42. Nah, coba kira-kira di antara keenam benda ini, benda mana sajakah yang bisa diukur dengan jangka sorong? Nah, teman-teman bisa memberikan tanda centang. Gitu nggih, teman-teman. Nah, kegiatan belajar teman-teman itu kemudian halaman 44 dan 45 juga bisa dikerjakan. Ya, halaman 44 dan 45. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi Ustadz ajarkan, ya. Ada kata dan maknanya. Untuk maknanya teman-teman bisa mencari yang ada di halaman berikutnya ini. Nah, ini yang di sini. Dan teman-teman bisa mengerjakan kotak kata atau kotak huruf yang ada di sini. Yang ada di halaman 45, ya. Nah, terakhir, silakan teman-teman bisa mengerjakan halaman 62. 62 ini 62 dan 63. 62 dan 63 ini berisi atau berisi gambar-gambar yang teman-teman harus menentukan benda-benda itu bisa diukur dengan alat ukur yang mana, ya. Teman-teman sudah belajar menggunakan penggaris dengan meteran yang panjang, dan yang terakhir tadi dengan jangka sorong. Nah, 3 ya, penggaris, meteran, jangka sorong. Nah, tentukan teman-teman gambar yang ada di sini bisa diukur dengan alat ukur apa saja. Teman-teman tulis di bawahnya sini, ya. Halaman 62 dan 63. 64 juga ada, masih ada 2 di sini. Ya. Begitu teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman bisa mengerjakan kegiatan belajar hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga ketakwaan, dan tentunya tetap sholih dan sholihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.